Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much. Iya guys, cepat ucap astagfirullahalazim kalau kata Wali. Jangan lupa, mari kita sama-sama maksiat kalau kata Bang BH. Tobat maksiat, makan siang nikmat. Anyhow, mari kita lanjutkan. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-69. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 69. Kita baru saja mendengarkan 3 lagu. Tadi ada Garam dan Madu atau Sakit Dadaku dari Tenshi, Jamsi, dan Naikila di request oleh Almighty Lamp. Lalu ada Red Wine Supernova dari Chapel Rowan di request oleh Rie-chan, dan ada Tobat Praksia dari Tomat dari Wali di request oleh Sixman F. Kini kita akan masuk ke segmen kedua, masih bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Bang Buruk. Sementara itu, sebelum masuk ke segmen kedua, ada pertanyaan dari viewer, dan sebelumnya saya mau mengingatkan bagi para penonton, para pendengar, kalau ingin berpartisipasi aktif bisa menggunakan channel poinnya. Untuk bertanya bisa 99 channel point saja via teks di chatroom, atau 369 kalau mau ngobrol langsung dengan si Buruk via Discord. Kemudian kalau mau request lagu kayaknya sudah tidak bisa lagi, so sepertinya cuma 2 saja yang bisa dikerjakan. Anyhow, ada pertanyaan dari viewer, kita masuk ke pertanyaan dulu kalau begitu ya. Sementara itu, sebelumnya mari kita masuk ke segmen kedua, Stories Behind Streaming Scene of Guestar. Pertanyaan dari viewer. Ada pertanyaan dari Jovan. Oh, ini sebenarnya tadi gak sih? Yang mana? Iya, aku kayaknya ketinggalan baca pertanyaan dari Jovan. I'm so sorry. Tadi gak kelihatan, aku pikir tadi sudah habis. Ini pertanyaan tadi. Ngapa? Pertanyaan dari Jovan, kenapa Bang Burg banyak banget macam-macamnya? Kadang rollback, kadang joget, kadang headbang. Itu kok bisa gitu? Ya itu kan seru-seruan aja lah ya itu. Itu seru-seruan aja, itu pure seru-seruan. Aku hanya mengekspresikan diri aja. Oke, tapi kepala nggak sakit kalau misalnya habis headbang muter-muter gitu? Sakit, jelas. Tapi ditahan? Tapi seru. Oh, oke. Kadang yang sakit itu emang seru ya? Gak apa-apa sakit asal seru. Let's go. Ya nggak guys. Terdengar suspicious sekali. Ya. Ya, sakit hati pasti seru ya, gimana kah? Enggak udah sakit hati. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Pertanyaan selanjutnya dari Echichu. Bang Buruk nggak pengen collab sama 7BH 10.000? Biar pas tuh Cangcut dan BH jadi bikini. Sempat kepikiran karena aku juga baru kenal kan, baru tahu, lebih tepatnya baru tahu, tapi belum kenal. Seriusan? Serius. Sempat kepikiran? Ya, namanya kan kita kan punya ini yang sama ya, pakaian dalam ya, jadi unik juga nih. Gitu. Ya, kalau collab keren nih, gitu doang. Ada plan untuk collab apakah? Enggak, belum kepikiran sampai situ. Baru cuma kayak celetukan aja. Oke. Ada komentar? Kita belum kenal lebih jauh juga. Oh, oke. Tinggal datangi dan mampir dan bisa mengenal lebih jauh kan? Betul. Ya, meskipun Bang BH sendiri jarang streaming sih. Karena kan sibuk ya. Oke, ada komentar. Boleh tuh collab stream di Bikini Bottom.
Gini. Boleh tuh collab stream di Bikini Bottom. SpongeBob kak. Aduh ya Allah, Cangcut, Bikini, BH, Bikini Bottom. Maaf ya guys ya, nggak connect, maaf ya guys ya. Minum ya kak ya, minum. Aman. Ada komentar-komentar lain. Ah jadi malu. Cie, mau dong kenal lebih jauh juga. Mau juga dong kenal lebih jauh. Ya, silakan mampir ke stream. Saya. Ya kalau mau kenal lebih jauh. Oke. Ada komentar lain, gara-gara dangdutan ini jadi gini. Kita lanjut ya. Ada pertanyaan dari viewer selanjutnya dari Nina Claymore. Buat 2025 targetnya apa Bang Burok untuk cangkupan penontonnya kira-kira nanti mau kayak gimana? 2025. Kira-kira udah. Buat 2025 targetnya apa? Target buat cangkupan penonton deh. Gak ada sih, aku sebenarnya aku bukan orang yang terorganisir kayak ada rencana ke depan gitu. Sebenarnya ini pertanyaannya dua. Buat 2025 targetnya apa? Dan cakupan penonton nanti maunya kayak gimana? Kalau rencana ya aku sebenarnya ngide aja, kayak buat nanti aku kalau I think 500 follower aku mau IRL stream ke Komifuro. Aku juga itu aku sebatas kepikiran di stream, terus kayak ya udahlah kita jadiin goals kita gitu lah. Oke. Kayak gitu aja. Jadi nggak ada rencana-rencana yang dipikirin matang-matang gitu juga nggak. Oke. Kita seru-seruan aja. Ini Komifuro itu event sekali setahun kah? Komifuro itu seingatku sih 2 kali setahun. Kapan tuh sekali lagi? Dia kan biasanya akhir tahun sama pertengahan tahun seingatku ya. Aku juga belum pernah soalnya. Oke, ada komentar. Ya? Apa tuh? 2 kali udah kata si Tatang. Iya udah 2 kali. Udah 2 kali tahun kemarin. Makanya kan tahun ini kalau aku 500 aku bakal ke Komifuro dan IRL. Oke. Tapi seandainya kamu kan baru kemarin nyampe 400 ya. Tadi kalau tidak salah aku cek sekilas 409 kalau nggak salah. Seandainya tembus sebelum Komifuro jalan gimana kah? Kalau tembus sebelum Komifuro, ya aku bakal intro live stream. Aku bakal beli mic, aku bakal pinjam GoPro bapakku. Oke. Dan jalan ke sana. Oke. Berarti tidak perlu menunggu Komifuro. Iya, nunggu Komifuro. Jadi bakal dilaksanainnya pas Komifuro. I see. Nanti di goal 600 beda lagi. 600 nanti beda lagi. Ya, kita ngomongin di streamku nanti. Boleh. Berarti ini targetnya kecil-kecil dulu ya, sedikit demi sedikit ya. Targetku selalu kayak gitu sih. Dan itu semua ide dari viewer biasanya. Oke. Gitu. Lalu untuk cakupan penonton apakah ada rencana atau tidak kah? Cakupan penonton, aku nggak ada sih. Aku nggak kepikiran buat ngerencanain kayak gitu ya. Oke. Emang pure seru-seruan aja. Oke. Kayak gitu. Tapi ya sebenarnya kalau viewersnya makin gede, artinya makin seru. Berarti kalian menikmati. Kalau enggak ya berarti ada yang perlu diperbaiki gitu aja. Oh, oke. Ada komentar, jauh gitu berarti harus nginap ya? Dari Bekasi ke Komifuro jauh kan? Enggak sih. How far? Kurang tahu ya, tapi berapa jam ya mungkin? Komifuro ini di mana kah? Bandung, Jakarta? Enggak, di Jakarta nggak sih? Aku juga lupa lagi.
Oke, Yang berarti di tinggal Jakarta. berarti tinggal siap-siap datang doang kan ya? Mm-mm, betul. Oke. Tangerang. Tangerang. Oh, Tangerang ya? Oke. Oke. Kamu BTW nggak mau minum dulu kah? Kok kayaknya lemes banget. Enggak, aman. Yang makan aku, tapi kok kayak jawabannya lemes gitu. Enggak, Kita aman, lanjut. aman. Oke, kita lanjut kalau begitu ke pertanyaan dari aku. Pertanyaan pertama di Boleh, segmen boleh. ini. Apakah punya kebiasaan yang bisa dikerjakan pas lagi streaming atau sebelum stream? Kebiasaan pas lagi stream ya? Sebelum stream atau pas stream? Kedua-duanya. Oke, dua-duanya. Sebelum stream. Ya, paling cuci muka ya. Karena kan aku mukanya agak ngantuk seperti yang kalian lihat. Oke. Aku ngerasa mukaku agak ngantuk. Jadi aku harus cuci muka sebelum stream. Oke. Walaupun cuma air doang. Terus apa lagi ya? Paling relaxin muka kayak A I U E O gitu. Oke. Sekaligus sih. warming up kalau ada yang redeem karaoke, begitu ya? Bisa. Kalau itu sebenarnya warming up seharian sih, karena kan suka denger lagu kayak misalnya di TikTok atau di YouTube. Itu kan kalau ada lagu ya pasti ngikut nyanyi gitu. Jadi ya itu udah warming up sebenarnya. Jadi aman. Oke. Terus apa ya, kalau lagi sambil stream kebiasaan nyanyi apalagi ya? Nyanyi itu aku selalu mendengar. Ada yang ke-trigger dikit nyanyi, ada yang ke-trigger dikit nyanyi, kosong Iya. nyanyi. Paling gitu sih, sama apa ya? Sebentar, Bang. Apa lagi ya? Oh, ini kebiasaan yang aku susah hilang, Apa tuh? ngatur kumis. Kayak gini. Hah? Iya, jadi kalau kumisku panjang, itu kan dia suka ke bibir-bibir. Jadi aku tuh suka gini-gini. Kayak gitu. Oh, I didn't pay attention. Makanya aku sekarang mulai rajin ngerapihin kumis biar aku nggak gini-gini. Oke. Kayak gitu. Ini kebiasaan gitu-gitu cuma saat kumis panjang. Iya, karena kan dia ganggu ya, kena bibir-bibir gitu. Hah? Jadi Oke. Kemudian sejak tidak panjang lagi tidak dibegitu-begitukan lagi kalau begitu kan jarang ya. enggak sih, ya. Karena nggak gatal. Emang bener-bener karena geli aja. Dia kan menggelitik. Oke. Bentar ya, baca komentar sebentar ya. Boleh. Tutorial trimming kumisnya Bang Burok. Emang rapi ya? Kayak biasa aja dah. Kan gak kelihatan ya, kalau sekilas kan rapi ya. Ini kamu BTW pakai itu kan, pakai gunting tadi katamu. Iya, bener pakai gunting. Jadi cuma aku arahin terus aku seret. Oke, tidak pakai kayak shaver elektrik begitu kah? Kayak aku pakai tadi sebelum streaming. Pengen, tapi aku belum punya. Oh, tidak Karena pakai yang jilet manual harus juga? jilet pakai, tapi buat jenggot. Oh, kenapa tidak kesini sekalian? Lebih gampang pakai gunting kan? Udah. Oke. Keren gitu. Ada komentar lagi tadi sebenarnya terkait cuci muka, wudhu biar tetap ganteng. Mulai. Oke. Selain cuci muka dan bersih-bersih dan megang ini kayak tadi, apakah ada kebiasaan lain? Kebiasaan lain lagi ya? Ya. Apa ya? Adakah? Mungkin ada, tapi aku nggak ingat. Tapi mungkin ada. Tapi aku jujur karena aku otak ikan. Jadi gampang lupa. Dan ya kalau diingat malah nggak ingat. Jadi mohon maaf. Oke. Kita lanjut ya. Ada komentar. Boleh. Itu kumis ada guna-guna. Pelet Cindo. Kenapa pelet Cindo? Karena orang-orang sering request lagu Cina kan di tempat dia?
Oke, jadi gini. Kenapa lagi? Jadi Tapi gini. tapi aku pernah dengar loh ada yang bilang kan ya. Hmm, Kan orang request lagu Cina ya tempat kamu, terus orang abis itu ada yang bilang kalau misalnya si Burok pronunciation Cinanya bagus. Sebegitunya kah? nggak gini. Jadi tuh eh aku tuh emang suka Cindo, cici gitu ya. Oke. Nah itu aku jadikan sebagai apa ya, persona, I don't know, kayak gitu nggak sih istilahnya, kayak Oke. gimmick. Tapi ya kalau emang beneran kan berarti nggak gimmick ya. Terus waktu itu juga aku sempat disuruh nyanyi lagu Cina dan aku nyoba, terus kayak seru juga nih kalau bisa gitu. Akhirnya aku nyanyi bisa satu lagu lancar gitu. Sampai beberapa temanku yang Cindo pun bilang, bagus juga pronunciation-nya gitu. Oke. Makanya mulai sekarang panggil aku Koh Bulok gitu. Dari situ datangnya Koh Bulok, dari Oke. situ. Ada komentar Cindo dan Panlok. Panlok itu apa? Oh itu Bulok. Aku nggak tahu. Panlok. Tapi si Mas Kun kayaknya tahu. Panlok nggak tuh? Tes Apa lah itu bang bahasa Bulok? Cino. Tes lawang bahasa Cina. Apa bahasa Cina? Panda lokal. Panda Woman lokal? Buyang. Momen buyang artinya apa? Itu lagu-lagu lirik lagu itu. Aku nggak tahu artinya apa. Oh, woman buyang. Oh, oke. Ni men hao. Aku cuma Artinya tahu apa lagi? woman sih. Woman itu artinya kita. Xie, makasih ya kan, biasa. Sampai sekarang belum ada yang request lagu Tian Mimi. Tian Mimi itu yang mana? Aku mungkin tahu lagunya tapi nggak tahu judulnya. Yang itu loh ya. Tian Mimi. Pernah ada yang request tapi belum terbiasa, belum apa lagu itu. Kan itu Lagi lagu aku hafal Tonghua. Tonghua. Heeh. Soalnya kan Tian Mimi ini kan paling populer ya untuk yang namanya kondangan. Tapi aku Oke. suka lagunya karena liriknya simple dan mudah ya dari Oh, Pinyin. mungkin tuh guys, mungkin kalian harus request itu guys, biar aku hafal. Oke. Tian Mimi Aku mudah kok, hafalnya, tidak susah. Tonghua, Cuma oke. Tonghua sama miau miau miau. Itu Ah, hafal dikit doang. iya, Karena Woman. sering dengar. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Ada komentar. Tapi aku tidak tahu ini artinya apa. Aku tidak yakin untuk baca. Ya itu kira-kira ya. Kita lanjut kalau begitu, Buruk. Ke selanjutnya dari aku. Apakah ada tips dan trik kah untuk streaming di Twitch? Kan sudah setahun ya berjalan. Iya. Tips and trick ya streaming di Twitch. Terutama kayaknya dari segi perkembangan deh. Pasti banyak dong trik-trik yang sudah terbayang. Oh ternyata kalau misalnya aku kayak gini aku bisa begini loh. Kalau misalnya aku tidak begini bisa begini. Tips and kalau aku sendiri sih aku nggak ada tips and trick khusus ya. Paling soal bersosialisasi aja. Paling ya berusaha buat buat nyapa, ngecek kayak viewers baru. Itu kita cek dia streamer atau bukan. Terus dari situ kita bilang ke viewers kita, ayo buat yang lagi nonton jangan lupa dicek-cek, di follow gitu. Kayak gitu, selain shoutout yang tanda seru shoutout itu, Ya. tapi kita juga berusaha buat secara verbal gitu lah, ngomong kayak gitu. Jadi orang ngerasa kalau kita tuh nggak cuma formalitas gitu shoutoutnya, tapi kita emang tulus gitu.
Itu salah satunya itu sih. Ini Salah belajar satunya dari kebiasaan si Milky Play juga kah? Milky kan sering begitu ya di chat. Betul banget, betul Ayo banget. adik-adik. Silakan di chat ya, disapa-sapa dulu adik-adik. Betul banget. Satu dari situ, terus Oke. dari Amilki bener aku belajar dari situ, terus Mas Kun juga kan aku belajar buat udah kayak karena aku kan dulu kan nggak nonton streaming, benar-benar cuma streaming doang tapi nggak nonton. Nggak nonton Nah, Mas Kun terus juga? nggak nonton sama sekali. Wah, setia sekali Mas Kun. Nah, terus dari situ baru aku mulai tahu kalau ternyata nonton tuh penting juga gitu loh, kayak buat kita bikin koneksi segala macam kayak gitu. Terus so asik aja gitu lah di chat. Tapi jangan konyol, tapi ya so asik aja. Oke. Kayak gitu sih paling tips. Sih, apalagi ya? Ada komentar. Apa tuh? Sayang sekali nggak pernah nonton Mas Kun. Padahal jok-jok Mas Kun itu. Karena pas Mas Kun mulai datang ke aku, Ya. Mas Kun mulai jarang stream. Jadi aku jarang nonton Mas Kun. Oh. Kayak gitu. Oke. Iya, padahal jok-joknya dewasa semua di sana. Tolong Mas Kun dipertanggungjawabkan. Oke. Apakah ada tips dan trik lain kalau begitu? Tips dan trik lain mungkin kalau dari aku personal ya. Ya. Jadilah diri sendiri aja. Why? Apakah jadi diri yang dibuat-buat tidak seru? Capek. Kalau Serius? kalian buat-buat tuh pasti capek. Ah. Makanya ya tapi kalau emang itu kayak persona kalian ya silahkan. Oke. Tapi aku saranin jangan terlalu jauh dari jati diri kalian yang aslinya gitu. Oke. Kayak gitu sih kalau aku ya, karena streamku kan emang basically jadi diriku sendiri, ya itu diriku sendiri, itu di situ tuh aku kayak gitu. Aku sama temen SM aku kayak gitu. Oke. Tuh, jadi ya seru-seruan aja. Mau tanya satu lagi dok, mumpung masih Boleh. di topik ini. Kamu ngelihat viewer kamu sebagai apakah? Aku ngeliat Soalnya viewer kamu tuh kan gini ya bilangnya barusan jawabannya. Jadilah diri kamu sendiri. Aku kayak kalau sama teman-teman SMA aku kok juga basically kayak gini aja, kayak apa yang tampil di stream. Betul. Apakah basically menganggap bahwa viewer itu kayak orang dekat yang kayak teman tapi kayak virtual begitu kah? Sampai kan di titik seperti itu? Mungkin nggak sampai sejauh itu, tapi pas di stream itu aku cuma memposisikan diriku kayak orang lagi ngobrol sama teman. Oke. Kayak gitu aja. Tapi aku nggak sampai nganggep. Ya bukannya aku nggak nganggep kalian teman ya guys ya, tapi aku nggak berpikir sejauh itu. Aku cuma mikir, oke, aku ngobrol sama orang, aku anggap aja aku lagi ngobrol sama temanku. Oke, kayak lagi ngumpul-ngumpul di kafe gitu kan ya? Betul. Kayak lagi ngobrol sama teman-teman akrab Kayak gitu. lagi Meskipun nongkrong mungkin di kelas kayak gitu. Oke. Ada komentar, kok kira hubungan kita spesial, Bang? Bukan gitu. Kan udah aku bilang barusan bukan gitu. Emang ini harus disapu ya, harus dijelasin. Tapi dengan kayak gitu, itu juga masuk tips dan trik kan? Biar kamu tuh juga kayak merasa dindingnya, meskipun masih ada dinding, tapi kita juga basically bisa ngedeket kan ya dengan komunitas. Betul. Makanya nyaman kan ya di sini. Betul. Bagus, sudah bisa menyapu sedikit-sedikit. Masih ada kah tips dan trik yang lain? Makasih lah. Tips dan trik yang lainnya paling ganteng aja sih. Hadiah Tuhan. Kalau yang perempuan gimana? Gak ada lagi. Kalau yang perempuan gimana? Kalau misalnya tidak ganteng gimana kah? Kalian harus skibidi. Harus punya riz.
Ya Tuhan, marilah kita lanjut kalau begitu saya. Kita lanjut ya. Apakah momen yang paling mengesankan selama streaming di Twitch? Banyak ya, termasuk Anda makan Ricis kalau tidak salah di stream Iya, betul. Itu dan joget. sebenarnya tiap momen tuh mengesankan loh. Maksudnya karena emang itu seru banget kan. Jadi ada beberapa momen yang emang itu seru banget dan kayak bener nyantol. Karena kan aku basically pelupa. Jadi kalau disuruh tanya momen apa aja aku gak bakal inget. Tapi hampir semua momen gila itu momen spesial. Dari aku nyampe goals, aku joget pun itu spesial banget buat aku. Oke. Kayak aku nggak ngerti aku gimana bisa segila itu. Kayak aku ngikat baju biar crop top terus aku joget. Itu aku nggak ngerti kenapa bisa pikiran kayak gitu, tapi itu seru gitu. Jadi cuma karena itu seru aku ngelakuin itu. Oke. Jadi ya kalau momen paling kalau momen seru bisa dibilang hampir semuanya seru. Berarti Jadi, tidak ada yang kira-kira kayak paling berkesan banget kah? Nggak ada kah? Kalaupun ada, aku lupa. Ya, boleh. Jadi ya, aku bakal bilang semua momen gila sama kalian tuh spesial. Ini tipikal-tipikal ucapan buaya. Boleh. Mulai lagi mulutnya. Ini seharusnya juga masuk kebiasaan kamu deh kayaknya tadi di awal. Boleh. Ini kayaknya kebiasaan baruku deh. Iya kan? Kalau misalnya ada yang bilang ganteng, langsung mulutnya. Aduh ya Tuhan. Mari kita lanjut ya. Apakah momen yang paling menyedihkan dan menyenangkan selama streaming di Twitch? Ini juga nggak kebayang kah kira-kira? Kalau menyenangkan ya Banyak kan? karena aku suka banget nyanyi ya, jadi itu menyenangkan banget sih. Nyanyi, joget itu menyenangkan banget. Oke. Kalau menyedihkan? Terus kalau menyedihkan aku nggak pernah sedih sih di stream ya. Tapi mungkin kalau menyedihkannya aku geser ke nggak nyaman, mungkin ada beberapa momen nggak nyaman. Tapi ya mungkin ada beberapa momen nggak nyaman dengan komentar ya. Tapi Komentar? kayak komentar di stream. Hah? Tapi kalau menurutku itu karena personal aku aja sih. Sebenarnya itu biasa aja mungkin. Ini maksudnya kayak ada yang ngechat gitu dan kamu nggak nyaman gara-gara yang dicat? Iya. Hah? Tapi tuh ini benar-benar cuma sekali seumur aku stream sih. Oke. Kayak gitu, kayak kok gini ya? Kayak dari kemarin nggak pernah ada yang kayak gini, kayak gitu. Ada komentar itu, shaming gitu. Enggak sih. Ini orangnya dicat ngetik langsung di publik begitu. Iya, di chat. Kenapa? Aduh, aku nggak mau ceritain detail banget sih. Umum aja nggak apa-apa. Tapi ya dia cuma ngechat kayak sedikit ofensif, tapi kata-katanya biasa aja sebenarnya. Tapi emang aku nangkepnya kayaknya harusnya nggak gini, kayak gitu aja. Dibiarkan saja kah? Aku biarin, tapi kayak aku bilang aku tuh kelihatan kalau aku nggak suka gitu. Jadi tuh kayak moodnya langsung berubah, tapi aku tetap, karena emang waktu lagi collab juga. Makin detail nih. Oh, pas lagi collab, kemudian kamu dibilangin begitu? Lagi collab, kayak gitu. Terus saya kayak, ya nggak mungkin dong aku tiba-tiba males, nggak mungkin dong. Aku jadi kayak
Ya udah aku berusaha buat nggak ngebaca itu kayak ya terserah deh, terserah. Oh. Bentar, aku baca chat sebentar ya. Dijawab Boleh. atau dicuekin bang cara menghadapinya? Kalau aku sih karena aku agak susah ngatur emosi, jadi aku biarin aja. Karena kalau aku jawab kelihatan banget. Kalau aku nggak Hmm, suka, kalau apa-apa, jangan deh, jangan dijawab kalau aku. oke. Ada komentar-komentar lain. Next time minta Sherlock aja kak. Gelut. Sherlock tak parani. Sama orangnya gitu, apa di live chat gitu? Ini di live chat maksudnya kan ya? Live chat, live chat. Kamu collab sama AB misalnya, terus nanti di live chat ada yang bilang sesuatu yang rasanya itu offensive begitu kan ya? Iya, jadi aku collab sama si A gitu kan, terus viewersnya si A ini ngechat sesuatu yang aku ngerasa masa gitu sih ngechatnya sih kayak gitu. Ini sekali doang kah insidennya dan orangnya nggak kembali lagi? Sekali doang, ya orangnya kembali tapi tidak melakukan hal yang sama. Aman aja. Males banget baca chat. Adli, bukan. Example. Ya Allah ya Rahman. Bukan gua. Collab sama si Burak baru sekali ini seumur hidup. Tapi orang ini nggak datang-datang lagi. Datang, tapi aman-aman aja. Oh, hanya sekali itu doang. Mm, Ah, sekali itu. oke. Di stream nggak ada yang kayak ngebantu gitu kah? Kamu kok gitu? Nggak ada yang gitu kah? Enggak. Karena emang makanya aku di situ aku bertanya-tanya, apakah emang akunya yang berlebihan atau emang gimana gitu. Oh, Takutnya aku yang berlebihan, jadi kayak akunya yang lebay gitu. Padahal mah itu sebenarnya chat biasa aja. oke. Jadinya, Makanya aku mikirnya ke situ. jadinya basically kayak introspeksi diri sendiri abis stream dan collab. Betul, betul. Malah Hmm, balik lagi ke akunya jadinya kayak kenapa ya dia ngomong gitu? Oke, ya, mungkin aku terlalu oke. Habis kah momen yang paling menyedihkan dan menyenangkan? menyedihkan, apalagi ya. Hmm, paling sedihnya sih beda sedih sih ya, karena kan waktu 300 ya itu aku gak nyangka banget bisa nyampe 300 follower waktu aku Sedih. mukbang Ricis itu terharu, lebih ke terharu. Oh, oke. Apalagi aku mukbang 1 ekor, enak banget. Iya, enak tapi enak. Sumpah. Tapi enak tapi Ya, enak betul. gitu. Tapi ya itu goals pertamaku. Aku nggak pernah ada goals sebelum 100, 200 aku nggak ada. Oke. Itu goals pertamaku. Terus jadi aku kayak ini nih keren banget nih, ternyata bisa aku nyampe goals gitu. Oke. Kayak gitu. Ada komentar, anaknya sampai nangis ya bang? Ya tapi kamu nangis kan kalau nggak salah gara-gara pedes bukan sih? Enggak sih, enggak. Iya kah? Nggak Kok pedas juga. serasa? Oke, atau jangan-jangan aku salah ingat. Anyhow, Kisah. kita lanjut. Nice kak, congrats. Dan dia kemarin baru sampai 400. Terima Dia kasih. nyampe 400 kemarin, kemudian dia guling-guling di atas kasur yang belum dikasih spray katanya. Klipnya ada di channelnya kalau mau ngecek sendiri. Tuh, silakan mampir guys. Terus tadi ada komentar dari Bang BH, terlalu ganteng. Mulai lagi. Kita lanjut ya. Kalau bisa membandingkan diri sendiri, ini aku perpanjang ya. 3, 6, dan 12 bulan atau bahkan kayak 1-2 tahun lalu. Apalagi di masa-masa nggak ada orang yang nonton, basically apakah yang berubah? Pasti banyak ya. Kalau di akunya mungkin nggak banyak ya. Karena aku tetap selalu memberikan yang terbaik ya, kayak tetap bakal seru-seruan. Tapi Oke. mungkin yang berubah seru-seruan, gaya seru-seruan yang berubah. Dulu seru-seruan sendiri, sekarang seru-seruan bareng. Paham. Kayak gitu paling yang berubah paling di situ, kayak aku nggak asik ngobrol sendiri lagi gitu.
Oke. Kalau ada momen seru, sekarang bisa bagi-bagi sama banyak orang ya. Betul. Oke. Terus misalnya ada yang ngeklip juga, jadi momen-momen itu tercapture kayak gitu, itu seru sih. Itu yang paling yang berasa sih. Oke. Betul. Kan kalau Dari dulu aku pas udah kelar stream, tadi apa ya yang seru ya? Tonton ulang deh, aku klip kayak gitu. Kalau Oh. sekarang kan ada yang seru di klip, ya udah gitu. Makasih udah di klip kayak gitu. Oh, ini termasuk gimmick kan ya? Jangan diklip guys, jangan diklip. Padahal itu sebenarnya dalam hati ingin diklip kan? Betul. Tapi kadang-kadang ada juga yang beneran nggak pengen aku klip. Makanya kadang-kadang aku langsung buka stream manager, hapus. Gitu. Harus cepet, Oh. karena kadang-kadang tangan viewers ini agak jahil di download sama mereka. Kayak gitu. Loh, kan lumayan arsip dan bisa jadi aib masa depan. Iya itu makanya aku berusaha cepet tapi jangan terlalu cepet juga. Oke. Ini BTW kamu kalau misalnya klip masih manual kah? Abis nge-stream ditonton lagi? Mungkin ya kalau nggak ada yang ngeklip aku bakal kayak gitu. Oh, tidak. Tapi kalau tidak belum ada rencana belajar untuk bisa kayak pakai shortcut doang kah? Biar bisa ngeklip gitu. Shortcut gimana tuh maksudnya? Aku kan juga nge-stream dan aku kalau misalnya ngeklip itu bisa pakai komen doang. Pengen sih, aku pengen nyoba bikin sih. Iya, apalagi kalau nonton ulang kan capek ya. Capek bener sih. Mending ngeklip pas lagi jalan kayak gini. Betul. Gitu. Dari segi, bentar aku baca komentar sebentar ya. Jadi viral nanti bang, seru kata si Jung. Aib masa depan. Kan lumayan ya. Kayak tadi kan aku klip-klip di awal kan aib masa depan ya, basically. Aduh. Kita lanjut ya. Ini dari segi device segala macam, apakah ada yang berubah sejak pertama kali streaming? Device nggak ada. Nggak ada? Aku masih pakai laptop yang sama. Sejak Nimo? Mousepad yang sama. Mouse yang kalau mouse ganti sih. Oke. Mic ya sekarang aku lagi nggak pakai mic, tapi aku punya mic. Ya kalau mic baru sih. Kalau kamera sama, pakai kamera laptop. Udah sama semua sih. Ini sejak Nimo masih sama? Sama mas. Wow, 4 tahun masih bertahan dengan baik ya? Masih bertahan dengan baik, dan tapi emang jujur aku cukup puas sih dengan kualitas deviceku sekarang. Maksudnya belum ada yang kayak kok gini, kurang ini. Oke, ada komentar. Itu pakai kamera laptop? Iya, sekarang pakai kamera laptop. Tapi dulu aku pernah punya webcam. Dulu? Dulunya tuh setahun yang lalu lah ya. Setahun yang laluan itu aku punya webcam yang berembun. Apaan berembun? Lensanya. Kok bisa berembun? Tidak tahu. Terus gimana? Dibuang? Enggak, masih aku simpan. Aku sempat mikir, oke, aku bakal beli silika gel biar ditaruh media hisap. Betul. Berhasil? Aku belum melaksanakan itu. Kenapa? Mager juga kah? Karena emang baru kepikiran akhir-akhir ini. I see. Tuh, dan kan kameraku di kosan guys. Oke. Lalu yang sekarang dipakai di kos-kosan pakai kamera kamera laptop juga? Betul, kamera laptop. Serius? Ini kamera laptop. Oh, orang-orang di chatroom ini terkejut. Oh iya kah? Ya, kalau baca komentar sendiri itu orang-orang terkejut. Bagus juga kata orang-orang. Enggak, itu emang akunya aja yang ganteng. Udah lah guys. Udah lah. Kamu beda kalau misalnya baca chatroom orang-orang macam-macam.
Sebentar, tapi ini sudah 4 tahun masih bertahan dengan yang sekarang. Apakah ada rencana untuk upgrade ya di masa depan? Tidak ada kah? Oh, pasti ada dong. Pasti aku pengen upgrade. Aku pengen punya PC, pengen punya monitor. Sekarang pakai laptop sama HP doang. Bener. Wow. Kalau baca komen aku gantung HP ini pakai stand gitu. Oh, iya aku dulu juga kayak gitu. Aku dulu baca komen pakai tripod, Kayak ditaruh gitu. di sini. Kalau ya semoga aja lah ya kita demi kenyamanan stream kita semoga akan berkembang ke depannya. Oke. Mumpung malam minggu mari malu berjamaah. Sebentar, kita balik sebentar ya. Kemana tadi aku mau tanya ya? Ini kamu laptop ini masih tahan dari pertama kali banget. Beli 2021 kah? Iya. Gini. Ini uniknya gini. Jadi Kuat juga. 4 Aku tahun tuh- masih bertahan dengan baik. aku tuh baru mulai main game Ya. itu 2021 Oh, pas pandemi itu. Kan aku juga baru punya laptop gitu kan. ya. Aku mulai main game dan itu nyambung ke alasanku streaming. Jadi kayak aku kok bosen ya main game sendirian, seru sendiri. Terus aku ngelihat ada orang streaming, aku mikir kayak seru nih bagi-bagi. Kayak Oke. seru-seruan bareng kayak gitu. Kayak di situ aku mulai streaming kayak gitu. Dan itu ya masih dengan laptop ini yang sama. Berarti sejak tahun 2021 tuh masih pakai OBS, berkembang sampai sekarang. Tapi paling RAM aku upgrade dulu cuma 8, sekarang 16 tambahin. Itu sih paling sama SSD aku tambahin juga. Oh, oke. Ya basically masih mumpuni banget. Oh, aku tidak menyangka kamu masih sebegitunya dalam hal streaming. Aku pikir bisa lebih baik lagi. Baru masih segitu masih. Apakah ada rencana mau Subatan dan nonton Wir sampai goal tertentu? Oh, menarik sih, tapi kalau buat Subaton ya, menarik sih. Itu ide bagus sih. Mungkin aku akan melakukan itu. Oke. Tapi jujur aku kan kalau streaming kan emang aktif ya, bisa dibilang Apanya? aktif. Akunya. Jadi nyanyi, joget, apa segala macam ya. Oh, nggak bisa diem. Nggak bisa diem dan itu Oke. justru menguras tenaga gitu ya. Jadi kalaupun aku bikin Subaton itu banyakan tidurnya, aku nggak bakal bisa live lama Iya, paham. kayak gitu karena emang ya lumayan susah ya guys ya menahan kegilaan itu berjam-jam kayak gitu. Jadi akan aku pikir-pikir lagi. Oke. Menyesuaikan Terbayang. situasi kondisi kan. Sebenarnya alasan kenapa aku streaming juga basically kayak sekali 2 hari pun juga sama. Basically aku juga perlu waktu untuk istirahat. Tapi kamu kan basically streaming rutin ya seminggu? Rutin tiap hari. Oke. Ada komentar, sangat aktif ya Bun. Aktif sama dengan salto. Ya macam-macam. Kalau Apa? tapi aku pengen kurus sampai bisa salto sih. Jadi Kamu tunggu ya guys pengen ya. kurus sampai bisa salto? Tungguin. Oke. Ini sebelumnya kan di klip yang yang head roll itu kan ada kayang. Iya. Tapi klipnya kan kepotong. Apakah selesai kayangnya? Selesai kayang. Udah gitu doang sih, kayang gitu doang. Oke. Kita lanjut ya kalau begitu ya. Boleh. Pertanyaan dari aku selanjutnya, apakah telah mencapai sesuatu kah selama ini, selama streaming di Twitch? Mencapai sesuatu, aku telah mencapai kebahagiaan. Jawaban tipikal buaya. Karena jujur aku kan kalau ingin ada yang dicapai, berarti ada target ya.
Iya nggak sih? Tapi aku Bisa jadi sih. Kadang ada selama ya. streaming nggak masang target gitu. Oh, kadang ada sesuatu yang tercapai kan meskipun tidak ditarget kan? Ya paling affiliate ya. Paling gitu. Kayak punya harapan bisa ini bisa itu, kemudian tiba-tiba tercapai meskipun tidak ditargetkan kan bisa juga ya? Kalau harapan, waduh aku nggak ada sih ya. Aku bukan nanya kamu ada harapan atau tidak. Ih, kok aku kayak dingin gitu ya? Bukan, maksudku kayak Nggak. kamu tuh kayak Gimana? punya harapan yang udah tercapai gitu loh. Kok aku jadi kayak dingin gitu Iya, ya? nggak. Makanya aku bilang, aku nggak ada harapan atau target yang ingin dicapai juga gitu. Ya ada, mungkin aku jadi affiliate kan, terus partner segala macam kayak gitu. Ya itu mah harapan standar streamer Twitch nggak sih? Oke. Tapi kalau yang khusus aku kayaknya nggak ada sih. Belum Oke. ada. Tapi mungkin Berat. kedepannya ada. Oke. Berarti jawabannya pencapaian yang sudah tercapai affiliate. Affiliate paling. Oke. Oh, Ada sama apa tuh? dapat penghasilan dari Twitch. Sudah cair. Sudah. Jadi Hmm. aku sudah ternyata gini tau. Kayak gitu. Oke. Senang kah? Lebih ke bersyukur sih. Kalau senang, jujur lebih ke kaget bukan senang. Why? Kok kaget? Karena aku nggak nyangka bakal bisa. Oh, I Kayak see, I gitu. see. Oke. Mungkin ini mungkin agak-agak terdengar dingin tapi mengingat dulu susahnya dan sekarang akhirnya bisa. Hmm. Makanya kayak kaget gitu ya. Betul. Karena kan balik lagi ke aku nggak masang target itu. Jadi aku nggak masang target karena aku tidak menyangka akan bisa mencapai itu. Oke. Jadi pas nyampe, kok nyampe gitu loh. Oke. Kayak gitu. Kagetnya kayak gitu. Tapi diam-diam semesta bekerja lain ya. Betul. Oke. Kita baca komentar sebentar ya. Ada komentar. Wow. Pencapaian menghafal lagu Mandarin. Oke, itu bisa dibilang pencapaian sebenarnya. Ini dihafal. Bukan dihafal, lebih ke dibiasain. Kamu dengar berulang-ulang baca lirik gitu kah? Dicekokin. Iya. Dipaksa Dicekokin hafal. viewers, jadi aku terpaksa hafal. Oh. Tapi Oke. seru sih. Aku nggak dengan terpaksa gitu. Aku tetap enjoy. Gitu. Oke. Seru. Ya kan Ada- kalau aku hafal lagu Chinese mungkin cici ya. Bisa. Kamu seharusnya emang harus hafal lagu itu, latihan mimi. Biar kalau misal diajak kondangan kamu bisa nyanyi. Oke, Tian Mimi masuk ke list kita guys. Cari ya Tian Mimi dari Teresa Teng ya. Boleh. Nanti aku Oke. masukkan ke list Tian Mimi. Kita lanjut, ada komentar lagi tadi, rezeki orang lucu. Pencapaian lain pernah di casting di berbagai video klip Indo. What do you mean? Enggak, aku nggak tahu. Wait, itu siapa? Si Kari yang nulis. Kapan? What do you mean? Wait, Kari, tolong diberikan penjelasan Kari. What do Karena you mean? jujur aku juga bingung. Kamu gak pernah di casting begitu kah? Enggak, kamu pernah? Oh ini halu dia aja kayaknya. Kita lanjut ya. Kari, kalau mimpi jangan dibawa ke sini. Mimpi simpan sendiri. Kita lanjut ya. Ini pertanyaan aku terakhir di segmen ini. Boleh. Sebentar ada komentar lanjutan. Dalam tanda kutip, kalian tahukah harusnya aku yang di cast jadi si bla 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 bla. Jok lu sendiri Bang Bor, lupa dia. Otakmu kenapa ikan kali kesannya? Kok mesti diingetin viewer dulu baru inget sendiri jok sendiri? Yang Pop Me tadi juga kayak gitu.
Nggak jadi gini Mas Adli. Kita perlu memberikan penjelasan nih jadinya nih. Jadi sebenarnya tuh aku banyak direkrut, di casting. Bentar. Komentarnya, Bang Adli kok gitu, jangan di roasting dong. Tadi dia sendiri yang bilang loh, otakku soalnya otak ikan Bang Adli. Jadi kalau misalnya memori ini itu aku nggak inget banyaknya begitu. Jadi aku ngulang lagi aja apa yang dia bilang sendiri tadi. So, Kayak gitu. Jadi kayak dulu aku pernah, aduh, nih guys, tolonglah jangan, udah nggak apa. Aku pernah di casting pernah diminta buat jadi member Super Junior. hah? Kayak gitu. Terus pernah juga member Smash Hah? karena ya karenanya nggak usah ditanya lah ya. Terus aku Pernah apa lagi? Enggak. Ini sebenarnya cuma lucu-lucuan aja Mas Adli. Jadi kayak aku lagi denger lagu Stinky misalnya Oke. atau Noah gitu. Terus aku bilang, jadi gini guys, fun fact. Aku tuh pernah dulu direkrut, pernah di casting buat jadi the next Noah gitu. Karena ada yang mereka bilang aku mirip Ariel. Oh. Kayak gitu. Oke Bang. Tapi kapalnya tenggelam ya? Nggak berhasil menghadapi bahtera yang bumi hangsan bumi ya Bang ya? Jadi gagal ya? Iya. Ya itu salah satu gimmick. Tapi itu nggak gimmick kok guys, itu real kok, itu fun fact. Seperti itu. Kita lanjut Kak. Kocak banget emang. Aduh, kocak banget. Kita lanjut Kak. Lanjut. Ini pertanyaan aku terakhir ya di segmen ini ya. Apakah punya golden plan kah di masa depan? Apakah punya impian dan harapan yang belum terrealisasi? Impian dan harapan paling apa ya, aku mau impian harapanku ya paling bikin streamingku lebih seru, lebih leluasa. Sebenarnya aku nggak ada impian kayak partner. Sekarang kurang leluasa. Kurang leluasa di bagian kayak misalnya aku kalau mau berdiri aku harus geser kamera dulu laptop kayak gitu. Aku pengen benar-benar bebas, aku mau ngapain aja enak gitu. Oh, pingin gitu kah? Kalau di Nvidia kan ada opsi ya, kalau misalnya kamu kayak mundur dan kameranya tracking. Bisa kayak gitu. Oh. Jadi pokoknya gimana caranya aku tuh stream tuh tidak tertahan apapun, jadi aku bisa berekspresi segila apapun. Oke. Biar kalian tuh benar-benar bisa ngerasain hype-nya. Gitu, karena aku nggak kepikirannya buat goals kayak wah aku mau partner, kalau di YouTube aku mau gold kelibatan, aku mau apa. Aku jujur nggak kepikiran ke situ. Aku lebih kepikiran ke gimana kalian bisa menikmati stream ini dengan lebih nyaman. Bisa lebih ngerasain keseruan yang aku rasakan gitu. Oke. Apakah ada impian dan harapan lain serta golden plan lain kah? Kalau tidak ada tidak apa-apa. Paling hidup dari streaming sih, itu bakal seru banget sih kalau bisa hidup dari streaming. Oke. Mau tanya sesuatu dong, tapi mungkin agak-agak terlalu gamblang dan terlalu nyablak ya. Nyablak. Enggak deh, apa ya bahasa Indonesianya? Gimana? Terlalu menusuk mungkin ya. Berapakah angka viewer paling tinggi selama ini? Angka viewer paling tinggi? Kalau emang paling tinggi ya, waktu itu aku pernah di rate, itu gila, gak tahu, kaget banget. Itu sampai 75 view. Nah sebenarnya aku mau tanya itu sebenarnya. Itu sekali seumur hidup juga sih. Aku sebenarnya mau tanya itu. Kalau nyampe di angka segitu yang nonton, apakah grogi? Sekarang kita itu kan basically dibangun gini ya. Kalau kita yang susah bangun channel itu kan kita dibangun perlahan-lahan ya.
mulai paham dengan cara dengan viewer kita 1, 3, 5, Oke. kemudian 7, Betul, 9. betul. Terus kalau misalnya tiba-tiba rame gimana kah? Apakah grogi? Waktu itu sih grogi ya, karena kan emang dulu viewersku paling berapa, nggak nyampe 10 gitu kan. Ya, Awal-awal dulu. 75 itu kan berarti 3 kelas ya. Rame. Tapi waktu itu tiba-tiba aku dibanjiri viewers. Hmm. Dulu aku kaget, tapi mungkin kalau sekarang aku bakal biasa aja sih, bukan biasa aja, tapi lebih ke ya merespon seperti aku biasa aja. Jadi kayak oke ya, welcome semuanya, selamat datang gini. Nggak yang kayak gimana. Tetap insya Allah bisa handle. Oke. Bagus. Sudah mulai tertempa dengan bagus. Apalagi kan emang aku kan kalau di stream berusaha jadi diriku sendiri, jadi aku nggak perlu yang kayak mikirin harus ngapain. Oke. Ya aku respon seperti aku biasa aja gitu. Oke. Kita lanjut, ada komentar-komentar tadi. Target streaming di 2025-nya, Bang. Adakah? Target streaming 2025. Yang mau dicapai. Tadi sebenarnya udah ditanya. Tapi kayaknya tidak ada tadi jawabannya kalau tidak salah. Iya. Karena kamu basically start goal itu per kecil-kecil kan? Tadi bilangnya. Per ratusan view. Jadi 500 view aku bakal follow. Iya 500 follow aku bakal IRL, nanti 600 bakal apa gitu. Jadi dan itu juga nggak ada tenggat waktunya, beneran kayak oke kalau udah nyampe 600 aku bakal ngapain, oke kalau udah 700 aku bakal ngapain, nggak ada kayak kalau 500 belum tanggal ini, nggak ada. Jadi enjoy aja, kita enjoy aja. Oke. Ada komentar lagi, it's the charm of your stream Bang Bor, jadi berasa lihat vlog. Tapi iya sih, bener ya, aku juga kadang kepikiran kayak gitu, kayak iya ya, aku streaming kayak vlog ya, jadi kayak beneran ya keseharian aja gitu jadinya. Kayak gitu. Oke. Kita lanjut, sebelum masuk ke break ada pertanyaan dari viewer ini. Ada cita-cita kalau viewer mencapai 69 nggak Bang? Viewernya sampai 69 nggak ada, sama aja udah. Oke. Kamu berharap jawaban apa? Itu siapa yang nanya? Dia Chan. Siapa itu yang nanya? Oh ya, aku tidak bilang yang nanya siapa ya. Pertanyaan dari dia Chan. Enggak, aku mau balik tanya. Apa jawaban yang kamu harapkan? Gitu aja dah. Apa? Kita nunggu balasan jawaban dulu kan? Oke. Karena aku ya nggak ada apa, kalau viewers banyak ya kan kayak aku bilang tadi, aku bakal kayak aku biasanya aja. Oke. Ya mungkin bakal lebih gila sedikit, mungkin jogetnya bakal lebih bertenaga lagi. Ya itu mah wajar lah ya kalau kayak gitu. Oke. Kayak gitu paling. Ya semoga aku nggak diusir dari kosan juga sih ya guys ya. Oke. Ada komentar mumpung episode spesial 69 katanya begitu. Iya sih, ini episode spesial 69 ya, betul juga. Oke, ada komentar lagi. Kamu akan tetap seperti biasa kah Bang Bor mendambakan Cindo? Kata Olaguni 23. Betul sekali. Oke. Kita balik ke selanjutnya ya. Ada pertanyaan dari viewer. Hikari Tamago menanyakan, Bang Bor, gimana caranya ingat viewers? Iman kan udah banyak ya. Kayak misalnya si A kerja, si B kuliah, si C ibu-ibu, si D pengangguran. Karena pernah dengar kamu nyapa viewer yang udah lama gak mampir, terus gimana kerjaannya? Sesama otak Dori itu sebuah pencapaian. Tanya Hikari Tamago. Oke. Ini pertanyaannya unik nih ya. Karena jujur ada beberapa viewer yang kayak return chatternya kalau di Oh ya, di chat bisa diituin ya. Aku baru ingat. Ya betul. Nah itu tuh aku kadang-kadang harus ingat ya, ini yang mana ya, ini kapan ya dia nih ya, kayak gitu-gitu.
Jujur, ya aku kadang nggak inget sih. Tapi Tapi ya aku berusaha asik aja. Kayak, kabar gimana, gini-gini, how's life. Jadi nanyanya tuh hal yang umum gitu, nggak hal yang detail. Kayak gitu. Gimana oke. kabar, gini-gini. Terus kayak kalau jawabannya detail ya kita tanya lagi. Tapi kalau enggak, ya udah kita tetap tanya yang umum aja. Gitu. I Jadi see. tidak usah menjerumuskan diri sendiri. Oke. Ini Kayak basically gitu. tips dan trik juga kan ya? Betul. Ini basically Terlihat. tips and trick. Oke, terlihat mengingat semuanya padahal tidak. Betul. Kayak aku tuh dulu punya viewer, dia udah jarang mampir, Ya. tapi ini karena dia pernah mampir dan aku lupa, sampai aku inget-inget terus. Jadi aku nggak mau ngerasa bersalah karena nama kayak gitu. Aku jadi ngerasa kayaknya harusnya nggak gini deh. Kayak masa semua viewer harus aku bener-bener inget, aku bener-bener hafalin gitu lah. Kalau emang inget ya inget, kalau enggak ya udah gitu lah. Apalagi Kayak otak kayak dulu, gini kan? betul, makanya aku jadinya mikir gimana caranya biar aku nggak perlu ingat tapi tetap asik kayak gitu, nggak bikin Oh, mereka nggak nyaman gitu. Atau mungkin aku ganti topiknya kayak gitu ya, kayak gitu sih. Kalau kataku sih dibikin seru aja, itu bisa oke. bisa membuatmu lepas dari situasi itu. Oke. Kayak gitu. Ada komentar kayak ketemu teman di jalan, gak nyebut namanya sama sekali karena gak inget. Iya, aku belum pernah sih kayak gitu. Aku sering kayak gitu kadang-kadang. Apalagi kayak aku kan udah jauh ya dari SMA angka umurnya. Kadang ketemu tiba-tiba lewat junior. Terus aku kan gak inget ya namanya siapa. Ya terus Terus senyum doang. gimana? Senyum doang. Oke. Tapi ya, lucunya kadang-kadang aku yang diingat orang gitu loh. Jadi kalau misalnya mereka ketemu, Bang Adli kan? Ah iya, halo. itu yang Gitu bikin doang. tambah nggak enak gak sih? Terus gimana? Aku mesti apa? Iya. Terus aku mesti Diinget apa? tapi kita nggak nginget. Ya tapi aku juga nggak bisa mau ngapa-ngapain. Aku mesti apa? Karena aku nggak bisa bilang, si itu kan. Terus aku mesti apa? Bener. Tapi ya mau gimana lagi? Ya paling kalau aku sih ngalihin topik sih paling. Jadi nggak, ya jangan sampai topiknya ngebahas personal dia kayak gitu. Betul. Kita mulai dari yang umum-umum dulu ya, baru bisa kayak nanti Betul. menggolik dikit sedikit Sampai ya. dia ngomong sendiri. Akhirnya kita buka sendiri ya. Terus baru dari situ mulai ingat gitu. Oke. Kita baca komentar lagi ya. Boleh. Kamu jahat bang, buruk. Ini ketikanya pakai kayak gaya-gaya SMS tahun 2001 2000-an. Padahal nggak ada kewajiban streamer harus ingat ya viewer. Enggak, cuma di beberapa gimana ya, aku pribadi sih itu oke ya. Untuk tips dan trik yang dibagikan dari streamer ke streamer lain. Viewer suka diingat kalau aku pribadi sih. Dan mereka kayak ngerasa kalau misalnya aku diingat loh sama yang ini. Jadi kayak aku tuh kayak bukan cuma kayak orang biasa yang numpang lewat nonton doang, tapi kayak aku juga kayak dikenal sedikit demi sedikit begitu. Mungkin meskipun tidak semuanya, tapi kan ada ya hal yang diingat dari aku, dari streamer yang aku tonton ini. Berkesan lah ya dari kita. Betul. Menonton. Jadi nggak cuma kayak numpang lewat doang dan menambah-nambah angka doang gitu loh. Betul. Kita lanjut, ada komentar lain. Golongan-golongan ikan mas. Ikan mas juga pelupa. Oke. Kita lanjut ya. Dari aku belum ada pertanyaan lagi dan sudah habis. Dari viewer juga belum ada pertanyaan lagi. Kalau begitu kita break dulu. Oke, boleh. Boleh. Setelah ini ada 4 lagu ya. Soalnya tadi itu kayaknya aku salah hitung itunya. Kemudian jadinya ada banyak requestan yang belum terputarkan. Ada 4 lagu apa saja?
Sebentar ya. sorry ya, sabar. Ada 4 request, ada Dreamcatcher dengan Deja Vu di request oleh Dia Chan, ada Aldi Taher, Angel Baby Angel di request oleh Honeycomb, ada Irma dengan Bang Toyib di request oleh Jungtan, ada request dari Mas Kun, Semakin dari The Massive. Ada semakin, let's go. Kenapa lagi? Enak lagunya enak. Oke. Baik, biar tidak lama-lama selamat mendengarkan 4 lagu selanjutnya ya.